permintaan dan penawaran. Video ini merupakan video penugasan mata kuliah ekonomi dari kelompok 4 kelas ST25 yang beranggotakan Brandon Mustafa Hidayat, Muhammad Doni Saputra, Palita Anggun Pratiwi, Muhammad Fahri Muslim, dan Anissa Fari Zafira. Permintaan adalah jumlah yang diminta atau jumlah barang yang diinginkan dan dapat dibeli oleh konsumen. Hukum permintaan berbunyi, faktor lainnya dianggap tidak berubah atau konstan, ceteris paribus. Ketika harga suatu barang naik, jumlah yang diminta turun. Sebaliknya, ketika harga suatu barang turun, jumlah yang diminta naik. Permintaan pasar yaitu agresi semua permintaan individu untuk barang atau jasa. Kurva permintaan pasar adalah penjumlahan kurva permintaan individu secara horizontal, dan penentuan jumlah yang diminta di pasar dilakukan dengan mengagregasi jumlah yang diminta di level individu pada setiap harga. Pada determinan permintaan, kurva permintaan D sama dengan demand menunjukkan bagaimana harga dapat mempengaruhi jumlah yang diminta, di mana faktor-faktor lainnya diasumsikan konstan. Faktor-faktor lain adalah selain harga produk itu sendiri yang dapat mempengaruhi D atau demand. Perubahan yang terjadi pada faktor-faktor lain tersebut akan menggeser kurva D. Kemudian penawaran, yaitu jumlah yang ditawarkan, di mana jumlah barang yang dapat ditawarkan oleh penjual. Hukum penawaran yaitu faktor lainnya dianggap tidak berubah atau konstan atau ceteris paribus. Ketika harga suatu barang naik, jumlah yang ditawarkan naik. Sebaliknya, ketika harga suatu barang turun, jumlah yang ditawarkan turun. Pada penawaran pasar, agregasi semua penawaran individu untuk barang atau jasa. Kurva penawaran pasar adalah penjumlahan kurva penawaran individu secara horizontal. Penentuan jumlah yang ditawarkan di pasar dilakukan dengan mengagregasi jumlah yang ditawarkan oleh individu pada setiap harga. Determinan penawaran. Pada kurva penawaran, S sama dengan supply, menunjukkan bagaimana harga dapat mempengaruhi jumlah yang dapat ditawarkan, di mana faktor-faktor lainnya diasumsikan konstan. Faktor-faktor lain adalah selain harga produk itu sendiri yang dapat mempengaruhi S atau supply. Perubahan yang terjadi pada faktor tersebut akan menggeser kurva S. Penjualan es pisang hijau sebelum bulan Ramadan dan saat bulan Ramadan tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Berikut merupakan tabel datanya. Tampak pada waktu sebelum Ramadan dengan harga Rp5.000 diperoleh jumlah permintaan sebanyak 45 dengan jumlah penawaran sebanyak 100. Sedangkan pada waktu Ramadan dengan harga Rp7.000 diperoleh jumlah permintaan sebanyak 100 dengan jumlah penawaran sebanyak 45. Berikut merupakan grafik dari jumlah permintaan dan grafik dari jumlah penawaran. Permintaan es pisang hijau saat bulan Ramadan di Yogyakarta. Buah pisang merupakan jenis barang yang dikategorikan ke dalam bahan pangan dan kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan energi dalam menjalani kegiatan, baik di bulan biasa maupun di bulan Ramadan. Faktor yang menyebabkan peningkatan permintaan es pisang hijau pada bulan Ramadan adalah yang pertama, faktor pendapatan. Es pisang hijau yang terdiri dari es, pisang, tepung beras, susu, dan sirup menyebabkan es pisang hijau ini termasuk ke dalam barang normal, yang artinya apabila ada peningkatan pendapatan, maka permintaan buah akan meningkat. Karena masyarakat ingin memperoleh buah yang layak konsumsi dan sehat untuk dikonsumsi. Kemudian, ada faktor harga barang lain atau substitusi. Saat bulan Ramadan, terjadi peningkatan harga pada buah impor. Oleh karena itu, konsumen beralih ke buah lokal, baik untuk mereka konsumsi langsung maupun diolah kembali. Kemudian, ada faktor selera. Pada bulan Ramadan, konsumen memilih menu berbuka puasa yang dapat menyegarkan tubuh dan memberikan banyak manfaat untuk tubuh, di mana es pisang hijau ini kaya akan nutrisi, seperti karbohidrat, protein, dan lemak, sehingga memberikan banyak manfaat untuk tubuh seperti sebagai sumber energi, mencegah MAH, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah faktor ekspektasi. Ekspektasi konsumen karena menyebarnya virus corona yang meluas dan membahayakan,
serta diduga dapat menyebar melalui makanan seperti buah, maka dari itu orang-orang lebih memilih buah lokal untuk dikonsumsi. Karena buah impor biasanya berasal dari negara Cina, yang dimana virus corona tersebut berasal. Kesimpulannya, apabila dilihat dari ilmu ekonomi, kasus tersebut menggambarkan hukum permintaan, yang dimana apabila adanya peningkatan permintaan atas barang tersebut, maka akan tetap dibeli di tingkat harga manapun. Penawaran es pisang hijau saat bulan Ramadan di Yogyakarta. Sirup merupakan barang yang paling banyak dicari oleh masyarakat, terutama pada bulan Ramadan. Biasanya, sirup menawarkan berbagai rasa buah-buahan yang populer yang terbuat dari gula murni, konsentrat jus buah, tanpa manis buatan, dan tanpa bahan pengawet. Pisang yang termasuk ke dalam tanaman hortikultura yang paling banyak ditanami oleh masyarakat Indonesia. Dan pisang sendiri ini merupakan salah satu komoditi yang membantu perekonomian negara. Adapun faktor yang menyebabkan peningkatan penawaran es pisang hijau pada bulan Ramadan. Yang pertama, faktor ekspektasi. Pada saat sebelum Ramadan, harga sirup dan pisang diprediksi akan naik. Maka, produsen atau petani akan mengurangi pasokan sirup dan pisang ke pasar. Pada saat bulan Ramadan, harga sirup dan pisang diprediksi akan turun. Produsen atau petani akan meningkatkan pasokan sirup dan pisang ke pasar dan daya beli masyarakat akan tinggi. Biasanya, masyarakat akan mengolah sirup menjadi minuman segar atau mengolah pisang menjadi suatu olahan untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, faktor jumlah penjual. Pada saat bulan Ramadan, daya beli masyarakat yang tinggi sehingga akan terjadi peningkatan jumlah penjualan sirup yang dapat meningkatkan pasokan sirup ke pasar. Yang ketiga, faktor input produksi. Naiknya harga pupuk pada bulan Ramadan menyebabkan produksi pisang akan lebih mahal, sehingga petani akan menurunkan jumlah pisang yang ditawarkan pada setiap harga. Yang keempat, faktor teknologi. Peningkatan teknologi seperti pemberian pupuk organik akan berdampak pada penurunan biaya atau peningkatan produktivitas pisang dan sirup. Dapat disimpulkan dari sisi ekonomi, kasus tersebut menggambarkan hukum penawaran, yaitu apabila harga sirup meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami peningkatan. Begitupun sebaliknya, jumlah barang yang ditawarkan akan menurun jika harga sirup meningkat.